مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ada lagi nanti cerita orang yang pengen bunuh Nabi kan? Dia datang jauh-jauh bawa pisau yang udah beracun, dipakein racun, kalau kena walaupun nggak nusuk juga asal kegores saja itu bisa jadi orang keracunan dan kemudian meninggal. Dia datang pengen bunuh Nabi, tapi Allah sudah melindungi Rasulnya sehingga dia ketangkap sama sahabat, lalu dia diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai penjara, diikat di tiang masjid. Nabi tahu itu pembunuh calon orang yang mau membunuh beliau, tapi setiap Nabi ke masjid, Nabi sengaja ngelewatin jalan yang sampai bisa ketemu dengan orang itu. Jadi bukan langsung masuk ke masjid, muter dulu. Pas ketemu nama dia, Nabi nyapa gitu. Gimana keadaan kamu? Pertama dia marah, tahu diikat nanya keadaan. Marah kan? Oh ya udah, Nabi masuk lagi. Terus Nabi nyamperin lagi, kasih minum. Gimana keadaan kamu? Tahu. Terus masuk lagi. Besok lagi kayak gitu, sampai beberapa hari, lebih dari seminggu. Setiap hari Nabi nyamperin dia, setiap hari Nabi nanya keadaan dia, setiap hari Nabi ngasih dia minum, ngasih dia makan. Sampai setelah beberapa hari digituin dengan akhlak Nabi yang lembut, wajah Nabi yang berseri-seri, Nabi nanya gimana keadaan kamu? Dia bilang baik Muhammad. Berarti udah hatinya udah tenang nih. Nabi bilang ke sahabat lepaskan ikatan dia, karena dia udah tenang sekarang. Dilepasin ikatannya. Kemudian Nabi ngobrol sama dia, Nabi kemudian mengajak dia untuk sama-sama merenungkan supaya nggak jadi orang yang memusuhi Nabi lagi. Nabi mencoba mengambil hatinya. Setelah beberapa lama Nabi bicara dengan dia, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, dulu engkau adalah orang yang paling saya benci dan ingin saya bunuh. Maka sekarang setelah melihat akhlakmu, engkau adalah orang yang paling saya cintai dan saya ingin menjadi pembelamu sampai berubah. Saya ingin masuk Islam wahai Muhammad. Bagaimana caranya? Akhirnya Nabi mengatakan caranya, maka sekarang kamu harus mandi dulu, kemudian kamu pulang ke rumahmu, kemudian diberikan beberapa bekal yang harus dia lakukan sampai dia balik lagi. Setelah itu kemudian dia menjadi seorang muslim. Ini nih akhlak menjaga ukhuwah. Bahkan kepada orang yang belum dapat hidayah. Kenapa? Karena hanya dengan akhlak jalan seseorang untuk pulang kepada Allah. Kalau dia udah ilfil duluan dengan akhlak kita, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? Ngelihat jalan kembali kepada Allah itu kayak serem gitu. Dan di sepanjang jalan itu banyak orang galak. Males balik ke Allah. Kenapa? Banyak orang galak di jalannya. Baru jalan selangkah udah dimarah-marahin. Jalan 2 langkah dimusuhin. Jalan 3 langkah dituduh masuk neraka. Belum juga mau kembali ke Allah sudah masuk neraka. Akhirnya balik lagi deh gua. Daripada gua dimarah-marahin di sana, mending gua di sini aja diterima sama lingkungan gua yang sekarang, kan gitu ya. Maka ternyata salah satu rahasia dakwah Nabi, beliau itu ya'lif wa yu'laf. Beliau itu mudah merangkul orang lain dan juga mudah untuk dirangkul oleh orang lain. Arti mudah dirangkul itu bukan dipengaruhi, tetapi mudah sekali kalau orang mengajak beliau kepada kebaikan atau untuk menolong, maka Nabi pasti akan menolong. Ini adalah contoh Nabi menjaga ukhuwah. Sehingga menjaga ukhuwah itu menjadi salah satu di antara risalah ataupun misi utamanya Rasulullah SAW dalam berdakwah.